Oke, halo YouTube. Hari ini gue ada sedikit project. Jadi rencananya gue bakalan bikin pendingin buat laptop gue. Jadi laptop gue di situ. Rencananya ada 4 fan, jadi dua-dua gue gabungin. Pakai baut di sini dan ada yang pakai zip tie juga ini di sini bagian sini. Rencananya buat dinginin laptop, jadi nanti di sini 2 dan di sini 2 kayak gitu. Untuk airflow si laptopnya biar lebih dingin aja. Jadi gue memanfaatkan sebuah power supply komputer bekas untuk mengasih daya 2 fan 12 volt 0,15 ampere. Jadi setiap fan dia membutuhkan 12 volt. Jadi di power supply itu ada beberapa warna. Jadi yang warna hitam itu adalah ground atau minusnya. Kemudian ada warna merah itu 5 volt. Kemudian warna kuning itu 12 volt. Kemudian ada warna yang lain itu nggak tahu. Jadi ya itu. Tapi yang kita perlukan untuk menyalakan sebuah fan, satu fan itu adalah satu kabel kuning dan satu kabel hitam. Jadi untuk menyalakan 1, 2, 3, 4 fan, kita membutuhkan 4 kabel kuning dan 4 kabel hitam kayak gitu. Jadi power supply itu nggak bisa langsung nyala. Jadi kalian harus menggabungkan 2 kabel yang ada di sini. Jadi harus kalian gabungkan hijau dan hitam agar power supply-nya bisa menyala. Jadi gua di sini menjumper yang warna hijau dan warna hitam, gua jumper pakai kabel atau kawat tembaga itu. Jadi warna hijau dan hitam di jumper agar saat dikasih power supply-nya menyala kayak gitu. Kemudian untuk memberikan power si fan-nya, gue juga menggabungkan dua port ini. Jadi ini ada satu kuning dan satu kuning. Jadi kuning satunya ini cuman buat ke ini harddisk ya, power harddisk. Jadi ini satu kuning satu kuning. Itu untuk menyalakan 2 fan. Jadi gue gabungin dengan cara di jumper nantinya ini dan ini, port ini dan ini di jumper. Jadi untuk menyalakan 2 fan kayak gitu. Kemudian yang sebelah sini gue bakalan nyalakan dengan power yang ini. Yang ini satu-satu juga, dia punya kuning dan kuning. Gue jumper juga di sini untuk kuning dan kuning di jumper untuk menyalakan 2 fan yang ini. Jadi kita jumper 2 kuning, 2 hitam, dan yang ini 2 kuning dan 2 hitam juga kayak gitu. Untuk kabel di fan-nya, jadi 2 ini, satu fan memiliki kabel hitam dan merah, maka gabungkan dengan kabel hitam dan merah yang di fan satunya. Jadi yang merah sama merah, kemudian yang hitam sama hitam. Begitu juga dengan fan yang sebelah sini. Jadi gue udah gabungin di sini dan gue sambungin. Dan di ujung satunya akan disambungkan ke port PSU-nya kayak gitu dengan jumper yang gue buat ini. Jadi nanti gue tunjukin gimana jumpernya. Oke, jadi kabelnya ini juga bekas dari power supply juga, gue sambung-sambung untuk ya memanfaatkan power supply bekas lah. Ada gue punya power supply satunya yang sudah rusak, jadi gue sambung-sambung aja. Tuh banyak banget sambungannya. Oke, kayak gitu. Langsung aja kita uji coba untuk fan-nya. Gue sambungin dulu. Oke, sudah gue sambungin yang berwarna ke kabel kuning dan yang hitam ke kabel hitam. Sama juga yang di sini, yang kuning ke kabel kuning, yang berwarna kuning, kemudian yang hitam ke kabel hitam. Oke. Pastikan jangan sampai short ya, jangan sampai menyentuh kabel yang lain, karena akan terjadi konslet kalau misalnya bersentuhan dengan kabel yang lain kayak gitu. Oke, siap, sudah ready. Langsung aja kita uji coba
nyalain power supply-nya. Oke. Oke, fan sudah berputar. Jadi semua sama-sama kenceng. Kalau misalnya kalau misalnya dua dijadiin cuman satu kabel kuning, maka dia nggak akan sekenceng ini. Jadi dia kayak powernya terbagi kayak gitu tadi. Oke. Bagian belakang gue sentuh juga berjalan kenceng. Oke, satunya. Kenceng banget. Oke, ini sementara ya. Jadi gue jumper ini sementara aja buat testing. Nanti untuk lebih permanennya bakalan gue sambungkan langsung ke kabelnya. Jadi gue potong aja, kemudian disambungkan kuning-kuning, hitam-hitam, dan dijadikan satu untuk menyalakan ke 4 fan ini. Oke, itu power supply-nya. Oke guys, kita langsung pasang di laptopnya dan kita lihat apakah benar-benar memberikan hasil yang baik untuk mengurangin panas dari si laptop saya ini. Oke teman-teman, di sini gue uji coba untuk benchmarknya. Jadi gimana sih performa si fan-nya nanti di real life uji coba sesungguhnya. Jadi di sini gue pakai aplikasi Speci untuk monitoring hardware suhunya. Kemudian gue running game Life is Strange di background, dan juga recording screen di laptopnya kayak gitu. Jadi suhu rata-ratanya 91, 92, 93, 94, 95 lah ya. Oke, untuk CPU-nya. Kemudian untuk motherboard-nya di 92, untuk graphic card-nya 85, dan storage 48 derajat. Oke. Di sini gue pakai mode high performance di laptopnya. Jadi sekarang belum nyala nih fan-nya nih. Dan gue bakal nyalakan mulai dari sekarang. Oke, kalian udah dengar fan-nya? Mungkin kedengaran sedikit. Dan gue bakalan benchmark terus sampai ya beberapa menit lah untuk ngelihat apakah benar-benar ada perkembangan atau penurunan suhunya. Oke. Oke, jadi ada sekitar 10 derajat penurunan. So, jadi apakah benar-benar work atau berhasil untuk menurunkan suhu? Saya rasa ya berhasil lah, walaupun nggak terlalu banyak, nggak terlalu signifikan, tapi ya lumayan untuk mengatur stabilitas suhu airflow yang ada di laptop kita. Jadi kita nggak bakal khawatir lagi untuk permainan jangka panjang atau menyalakannya dalam jangka panjang yang bakal ngerusak komponen jika terlalu panas kayak gitu. Ya, itu dia project gue tadi. Ya nggak sengaja juga nemu power supply bekas dan beberapa fan. Gue udah punya 2, terus kemudian gue beli lagi 2. Ya lumayan lah, bisa buat pendingin laptop. Oke guys, jika kalian suka videonya, monggo like, kalian share lah ke teman kalian. Kalau misalnya juga tertarik, interested dengan project seperti ini, komen kalau ada pertanyaan. Kemudian jangan lupa subscribe. Oke guys, semoga videonya membantu kalian dan memberikan beberapa ilmu tentang arus-arus di fan, kemudian di power supply. Dan sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Bye.